Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan NIM 08061182227003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis jurnal untuk materi statistika deskriptif dengan judul Pola Peresapan Antibiotik pada Pasien Komplikasi Diabetes Mellitus di RSUD Penembahan Senopati Bandul. Mana dosen pengampu dari mata kuliah statistika ini adalah Ibu APT Najma Anuria Fitri MSc PSD. Kemudian analisis yang digunakan untuk jurnal ini diantaranya ada research question, sampel dan populasi, data collection, jenis data dan variabel, analisis deskriptif, penyajian data, variabilitas, central tendency. Yang pertama itu ada research question. Research question dari jurnal ini yaitu bagaimana pola peresapan antibiotik pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang mengalami komplikasi infeksi dan non-infeksi di RSUD Penambahan Senopati Bandung. Populasi dari penelitian ini adalah pasien yang menderita diabetes mellitus tipe 2 di RSUD Penambahan Senopati Bantul yang mengalami komplikasi infeksi maupun non-infeksi. Kemudian sampel yang digunakan itu ada 60 sampling dari bulan Juli hingga Desember 2019. Kemudian ini ada datanya. Karena yang digunakan itu ada metode pengumpulan data, yaitu retrospektif, di mana data itu diambil dari rekam medis pasien yang sudah ada. Kemudian itu ada desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan deskriptif non-eksperimen, yang kemudian periode pengumpulannya itu dari bulan Juli hingga Desember 2019. Kategori pengumpulan datanya itu ada data sekunder yang diperoleh dari rekam medis pasien. Kemudian jenis data dan juga variabel yang digunakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari rekam medis pasien. Kualitatif seperti jenis komplikasi infeksi dan non-infeksi. Serta data kuantitatifnya itu seperti jumlah penggunaan antibiotik, usia, jenis kelas penelitiannya itu ada variabel terikat atau dependent variable, pola peresapan antibiotik pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Kemudian variabel bebasnya itu independent digunakan itu ada usia, jenis kelamin, kemudian jenis komplikasinya itu ada infeksi dan juga non-infeksi. Kemudian jenis antibiotik yang digunakan itu kelas antibiotik yang digunakan seperti cephalosporin, quinolone, aminoglikosida, dan lain sebagainya. Menggunakan analisis statistika deskriptif untuk mendeskripsikan hasil temuan dalam bentuk persentase. Misalnya dari 65 pasien diantaranya itu mengalami komplikasi infeksi, sedangkan 77,8% mengalami komplikasi non-infeksi. Selain itu, antibiotik yang paling sering diresepkan dalam ceftriaxone itu 23,5% sporin dengan persentase 49. Kemudian analisis selanjutnya itu ada penyajian data, di mana data yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram untuk memperjelas distribusi karakteristik pasien dan penggunaan antibiotik. Selanjutnya menggunakan data numerik, data kategorikal. Data numerik ini variabilitas usia pasien dan jumlah penggunaan antibiotik, kemudian data kategorikalnya itu variasi dalam jenis komplikasi infeksi. Cara pengukuran untuk variabilitasnya itu di mana usia pasien itu terbagi dalam kelompok umur, misalnya 55 sampai 64 tahun dengan variasi frekuensi dalam masing-masing kelompok. Kemudian frekuensi penggunaan antibiotik bervariasi antara pasien dengan antibiotik cephalosporin. Ada central tendency. Central tendency ini pada jurnal menggunakan 3, yaitu ada mean, median, dan juga modus. Mean ini rata-rata usia pasien dan rata-rata penggunaan antibiotik per jenis pada jurnal tersebut. Kemudian ada median, usia median dari pasien 4 tahun. Kemudian modusnya itu adalah antibiotik ceftriaxone adalah modus yang paling sering digunakan dengan persentase 23,5. Dapat dilihat data persentase. Kemudian ada koefisien variasi. Nah, untuk menghitung persensi V pada jurnal tersebut, kita memerlukan mean dan standar deviasi dari data numerik. Berikut adalah contoh sederhana yang digunakan pada data dalam antibiotik. Salah satu contoh asumsi karena data deviasi standar tidak secara eksplisit diberikan dalam jurnal tersebut. Dapat dilihat dengan standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Kemudian misalnya penggunaan antibiotik per jenis adalah 6,5 pasien. Nah, standar deviasi penggunaan antibiotik tersebut adalah 2. Maka koefisien variasi dapat dihitung sebagai berikut. Variasi sekitar 30,77% dalam penggunaan antibiotik jenis ceftriaxone di antara pasien
di mana semakin kecil nilai persen CP itu, maka semakin konsisten penggunaan antibiotik tersebut di antara pasien, dan sebaliknya semakin besar persen CP, maka semakin besar variasinya. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas pasien diabetes mellitus tipe 2 yang dirawat di RSUD Penebangan Senopati Bantul mengalami komplikasi non-infeksi sebesar 77,8%. Selain itu, antibiotik paling banyak digunakan adalah dari golongan cephalosporin yang mencapai 23, ini menekankan pentingnya pemantauan dan pengelolaan komplikasi DM, serta peresapan antibiotik yang sesuai untuk mencegah resistensi antibiotik yang lebih luas. Sekian presentasi mengenai analisis jurnal dengan materi statistika deskripsi. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.